Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4 yang solid solihah. Kaifa halukum fi hadza yaum? Apa kabarnya hari ini? Semoga Anda semua tetap sehat ya dan semangat meskipun belajarnya online. Nah, berjumpa lagi dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Namun sebelum kita mulai pembelajarannya, kita akan baca doa terlebih dahulu. Mohon Anda untuk bersiap. Isti'dadan, sikap berdoa, doaan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Artinya, dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan amal solih dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Quran Surat Fusilat ayat 33. Shadaqallahul azim. Baik Ananda, kita akan mulai pelajarannya. Ananda, hari ini kita akan belajar tentang unsur-unsur 5W1H atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan singkatan adik Simba. Kenapa disingkat adik Simba? Karena adik Simba ini adalah singkatannya itu A-nya dari apa, D-nya itu di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Jadi disingkat dengan adik Simba. Kalau sebutan 5W1H-nya itu terdiri dari bahasa Inggris ya. Nah, di slide berikutnya ada penjelasan mengenai 5W1H ini. Namun sebutan 5W1H ini digunakan untuk memahami sebuah berita. Jadi secara umumnya itu digunakan untuk memahami sebuah berita. Nah, jadi sebetulnya 5W1H ini adalah sebuah metode yang memuat pertanyaan ya, karena memang terdiri dari kata tanya ya. Jadi metode yang memuat pertanyaan yang digunakan sebagai dasar pengumpulan informasi atau pemecahan masalah. Nah, pertanyaannya mencangkup unsur. Nah, tadi kenapa 5W1H berarti W-nya itu terdiri dari kata what yang berarti apa, who, siapa, kemudian ada when yang artinya kapan, where, di mana, why, mengapa, dan how. H-nya itu adalah how, artinya bagaimana. Nah, untuk penjelasannya, jadi adik Simba atau 5W1H ini, yang pertama ada kata apa. Kata apa ini intinya untuk pertanyaan yang menjelaskan seputar apa yang terjadi atau apa yang menjadi pembahasan dari topik yang ingin ditulis, atau singkatnya pertanyaan ini menanyakan tentang inti masalah dari kejadian yang ingin disampaikan. Misalkan, apa yang terjadi dengan adik gitu ya. Itu contoh pertanyaan yang diawali dengan kata apa. Kemudian yang kedua ada di mana. Nah, kalau kata di mana ini itu berarti kaitannya dengan suatu tempat atau lokasi kejadian ya. Contoh pertanyaannya, di mana peristiwa tabrakan itu terjadi? Berarti yang ditanyakan adalah tempat atau lokasi. Sedangkan yang ketiga adalah kapan. Kapan yang berarti kaitannya dengan waktu. Kalau kaitannya dengan waktu berarti nanti yang ditanyakan bisa jadi hari, tanggal, tahun, bulan, seperti itu ya. Nah, yang keempat ada kata siapa. Kalau pertanyaan yang diawali dengan kata siapa ini berarti menjurus kepada subjek atau pelaku, atau bisa juga disebut dengan tokoh-tokohnya itu siapa saja yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Contoh pertanyaan yang menggunakan kata siapa. Siapa yang mendorong adikku hingga terjatuh? Atau siapa saja yang ada dalam cerita tersebut? Nah, itu contoh pertanyaannya. Yang kelima ada kata mengapa. Kalau kata mengapa ini berarti yang ditanyakan adalah alasan ya, atau latar belakang dari terjadinya suatu peristiwa. Mengapa
peristiwa tersebut atau hal tersebut bisa terjadi. Jadi seperti itu. Kemudian untuk yang keenam adalah bagaimana. Bagaimana ini biasanya menitik beratkan pada cara atau penjelasan tentang suatu peristiwa yang bisa terjadi. Misal ya Ustazah contohkan pertanyaan yang diawali dengan bagaimana. Bagaimana cara membuat telur dadar? Nah, misalkan seperti itu. Atau bagaimana adik tadi bisa terjatuh? Jadi intinya pertanyaan ini perlu penjelasan dengan detail mengenai peristiwa yang terjadi. Jadi seperti itu ya untuk unsur 5W1H ini. Adik-adik di rumah bisa membuat contoh-contoh pertanyaan yang menggunakan unsur 5W1H atau adik Simba ini. Baik, demikian untuk bahasa Indonesia kali ini. Terima kasih bagi Anda yang sudah menyimak videonya. Nanti kita akan lanjutkan bahasa Indonesia berikutnya di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.